Nah, kita bisa melihat bahwa PSI ini sebenarnya partai yang lemah, yang mengakui sendiri bakal mati tanpa terah Jokowi. Lalu Jokowi sendiri mulai terasing dari para elit politik, mengakui namanya rusak, bahkan warisannya pun IKN mau diturunkan kastanya. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Ketika muncul wacana bahwa PSI akan mengganti logo mereka dengan simbol gajah, apa kata publik di media sosial? Logo gajah itu malah diplesetkan menjadi singkatan yang sangat menohok buat Jokowi. Bahwa gajah itu singkatan dari gak ada ijazah. Setelah itu ramailah kan di medsos berbagai postingan gambar hasil kreasi netizen yang menyentil logo gajah ini. Viral ya. Ada pula netizen yang membuat gambar menggunakan banteng dan gajah. Mungkin netizen yang mendukung PDIP ya. Soalnya kan katanya logo gajah ini dipilih untuk menyaingi logo bantengnya PDIP. Di mana PDIP sih santai saja menanggapinya. Netizen yang kreatif kemudian menyentil upaya persaingan dari PSI ini ya. Terlihat bahwa si banteng bertanya pada gajah, "Mana ijazah lu?" Lalu si gajah sambil mewek menjawab, "Nggak ada ijazah, Mak." Ini saya temukan di X ya. Kayaknya sih dari TikTok, tapi saya nggak cukup waktu untuk mencari sumbernya di TikTok ya. Kemudian satu lagi ilustrasi lucu yang saya temukan soal logo gajah ini. Yang memuat adalah sebuah media online yang memberitakan pendapat seorang pengamat soal pernyataan Pak Jokowi yang mengklaim bahwa PSI bukan partai milik keluarga. Menurut pengamat politik itu, dia sudah memprediksi bahwa Kaisang lah yang akan memenangkan pemilihan ketua umum PSI. Bahwa pemilihan ketua itu sekedar drama saja. Dan konsep partai super terbuka PSI itu sekedar gimmick politik untuk seolah mereka berbeda dari partai-partai lainnya. Nah, yang menarik adalah ilustrasi gambar yang dipakai oleh media ini ya. Terlihat itu gambarnya Kaisang bersama Pak Jokowi naik gajah. Nah, melihat reaksi para netizen terhadap logo baru PSI itu, dan kemudian bahwa yang terjadi di Kongres PSI itu dianalisa hanya sebagai drama saja, sebenarnya kan jadi makin kelihatan ya, bahwa panggung politik yang diciptakan oleh PSI, di mana Kaisang dan Jokowi sebagai bintang utamanya, itu ya jadi panggung sandiwara saja, panggung drama, ya nggak sih? Pertama, di pemilihan ketua umum, ketika masih berlangsung pemilihannya, Kaisang sudah merasa pasti menang. Sudah pula banyak pihak yang memprediksi kemenangan Kaisang ini ya, termasuk pengamat politik yang tadi kan. Hanya Pak Jokowi yang bisa mengalahkan Kaisang. Seandainya beliau jadi ikutan dalam pemilihan ketua umum itu ya. Kedua, ketika Pak Jokowi mengatakan bahwa PSI bukan milik elit maupun keluarga. Kita yang dengar kan jadi ngakak dong. Hello, itu yang jadi ketua umum siapa ya? Kalau bukan anak Jokowi, emang Kaisang bisa jadi ketua umum PSI? Kemudian pendiri PSI sendiri kan mengatakan bahwa kalau PSI nggak dapat anaknya Jokowi atau menantu Jokowi atau Jokowi sendiri, kita akan tutup partai ini katanya. Nah, itu kan artinya mereka sendiri yang menjadikan PSI sebagai partainya keluarga Jokowi. Omongan kok mencela-mencele. Ya, kita pahami itu ya sebagai PSI dengan setia meniru gaya Pak Jokowi yaitu mencela-mencele. Teman-teman cek aja ya berita-berita di media online tentang perkataan Pak Jokowi yang ini bahwa PSI bukan partai keluarga. Lalu teman-teman coba cek di bagian komentar beritanya, misalnya di kompas.com atau detik.com. Sebagian besar komentar itu tidak mempercayai omongan Jokowi. Katanya kayak sen kiri tapi belok kanan. Terus yang ketiga ya, ketika Pak Jokowi mengatakan dengan sangat menggebu-gebu bahwa dia akan full mendukung PSI yang kemudian disambut dengan sorakan dan yel-yel nama Jokowi ya. Lalu disambung lagi oleh Pak Jokowi dengan mengatakan bahwa dia akan bekerja keras untuk PSI.
yang juga disambut dengan riuh oleh para kader PSI. Itu beneran kayak nonton drama nggak sih? Karena sangat kontras ya dengan kondisi di luar sana. Jadi beberapa waktu lalu ya, saya menemukan gambar ini di media sosial ya, di X. Gambar ini cukup viral. Biasa kan kalau di belakang truk itu ada gambar atau lukisan, biasanya gambarnya kan cewek ya. Namun ini gambarnya sangat menyentil Pak Jokowi. Tulisan di gambar itu ya bunyinya, dari Solo ke Pasar Pramuka, plongo-plongo dan suka dusta. Olok-olok soal ijazah palsu ini makin lama makin merakyat ya. Sindiran di belakang truk itu bahkan sudah sampai ke berita media loh. Mantan presiden loh ini, yang barusan lengser, yang dulu begitu dipuja-puja. Namun sekarang, baik di media maupun media sosial, terus saja kena sentilan soal ijazah palsu. Memang nggak ada manusia yang sempurna ya. Namun ketidaksempurnaan itu kan juga ada levelnya. Pak SBY, mantan presiden, pernah kena olok-olok soal proyek mangkrak di Hambalang. Tapi kan itu proyek besar dan memang kelasnya itu kelas pimpinan negara. Lah ini kan topiknya itu sekedar ijazah sekolah loh. Sebuah topik yang nggak bakal muncul terhadap para mantan presiden maupun wakil presiden sebelumnya. Mana pernah kan Pak SBY kena isu ijazah palsu gitu. Atau bahkan Pak Prabowo. Nggak level lah buat mantan presiden ya. Pihak Pak Jokowi sendiri sudah mengakui kalau nama Pak Jokowi itu sudah rusak karena isu ijazah palsu. Ini disampaikan oleh kuasa hukum Jokowi kepada media ya. Terkait peningkatan status perkara tudingan ijazah palsu, Pak Jokowi katanya mengharapkan nama baiknya dapat dipulihkan. Artinya, Pak Jokowi sendiri mengakui bahwa nama baiknya itu tercoreng alias sudah rusak. Hanya karena isu ijazah palsu. Selain nama yang sudah rusak itu, kita juga melihat bagaimana sikap para elit politik yang tidak terlihat membela Pak Jokowi dalam kasus ijazah palsu ini. Pak Prabowo aja kan pernah menyentil soal ijazah palsu ini ya dalam sebuah sidang kabinet di depan hidung Gibran beberapa bulan lalu. Kata Pak Prabowo, masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Ngomongnya di depan Gibran. Itu saya lihat videonya ya. Para hadirin kan pada ketawa ya. Karena memang nadanya Pak Prabowo itu nada bercanda. Hanya Gibran yang nggak ketawa dan malah terlihat kikuk dan salting ya. Karena yang jadi bercandaan itu kan bapaknya dia. Betapa beratnya masalah ijazah palsu ini buat Pak Jokowi. Jadi bercandaan sama Pak Prabowo. Saya kira Pak Prabowo ini seakan menyindir ya bahwa soal kecil, receh gitu. Kok bisa jadi soal besar buat Jokowi yang mantan presiden gitu loh. Ternyata ada hal-hal yang bisa merusak namanya dan membuat Pak Jokowi ini kalang kabut dan mungkin sampai panik ya. Bukti lain bahwa Pak Jokowi sudah dianggap melemah itu adalah isu yang mulai mencuat dalam 1-2 hari ini ya. Yakni usulan dari Partai Nasdem agar IKN dijadikan sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Timur saja jika belum bisa jadi ibu kota negara. Ini dari Nasdem, partai yang dulu pernah full mendukung Jokowi, partai yang pernah bekerja keras untuk Jokowi, tapi sekarang justru mendowngrade warisan Jokowi, menurunkan kasta IKN jadi ibu kota provinsi loh. Apalagi kan sekarang IKN ini malah makin terkenal dengan banyaknya PSK di sana. Ini makin mencoreng nama Jokowi. Tanpa ada daya dari Pak Jokowi untuk melindungi IKN. Ya nggak sih? Dari semua faktor-faktor itu kan sudah sangat terlihat bagaimana rusaknya nama Jokowi. Belum termasuk soal masuk nominasi pemimpin dunia terkorup ya dari OCCRP itu ya. Ini kan lebih terkait ke dampak kasus ijazah palsu. Begitu rusaknya dan melemahnya kekuatan politik Jokowi, sehingga partai-partai politik pun nggak pada mau jadi bemper atau membelanya. Hanya PSI yang saya kira setelah ini bakal pasang badan ya. Kalau PSI mau pasang badan membela Jokowi secara terang-terangan terkait isu ijazah palsu, ini ada resikonya juga. Karena bisa jadi publik akan menganggap bahwa pembelaan itu
dilakukan karena ketum PSI adalah anaknya Jokowi. Artinya, Kaisang sekedar memanfaatkan jabatannya di partai untuk membantu bapaknya. Maka isu politik dinasti akan muncul lagi dan otomatis akan membantah omongan Jokowi soal PSI bukan partai keluarga tadi itu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa PSI ini sebenarnya partai yang lemah, yang mengakui sendiri bakal mati tanpa terah Jokowi. Lalu Jokowi sendiri mulai terasing dari para elit politik, mengakui namanya rusak, bahkan warisannya pun IKN mau diturunkan kastanya. Hanya tinggal PSI yang mau menampung Jokowi, hanya PSI yang mau diambil dengan sukarela tanpa perlawanan. Sementara buat keluarga Jokowi, bergabung dengan partai merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Daripada nggak ada, ya udah deh sama PSI aja. Ya memang ribet sih ya. Sudah namanya tercoreng, rusak, masyarakat mulai banyak yang tidak percaya sama omongannya. Sampai supir truk aja berani menyindir Jokowi. Para elit politik juga mulai menjauhi. Partai yang bisa dimasuki ya cuma satu itu PSI, yang nggak ada kursi di Senayan, di mana anaknya sendiri yang jadi ketua umum. Sehingga jika mau main drama dan atau bikin gimmick-gimmick politik ya tinggal sama PSI kan. Jadi ya cukup sulit untuk membuat publik percaya lagi sama apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi di panggung PSI itu ya. Sementara itu kekuatan politik makin nampak melemah ketika ada partai yang dengan terang-terangan melawan seperti Nasdem itu ya. Nah, kita lihat lagi bagaimana perkembangannya. Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah kura-kura.